Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alivia Ziza Al-Fadil atau biasa dipanggil Ibu Alivia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran geografi kelas 12 semester 1. Dan materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang wilayah dan tata ruang. Sebelum kita mulai membahas materi ini, saya akan kasih tahu kepada Ananda semua apa saja akan dipelajari pada materi ini. Nah, yang akan dipelajari pada materi wilayah dan tata ruang adalah yang pertama konsep wilayah dan tata ruang, yang kedua wilayah formal dan fungsional, yang ketiga pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan, yang keempat teori pusat pertumbuhan, yang kelima perencanaan tata ruang nasional, dan yang keenam permasalahan dalam penerapan tata ruang. Nah, langsung saja kita di bagian pertama, yaitu konsep wilayah dan tata ruang. Baiklah, saya akan bertanya kepada Ananda semua, apa sih wilayah itu? Kan Ananda pasti pernah dengar dengan istilah ada wilayah kumuh, wilayah elit, wilayah kantor, dan wilayah sekolah kalian. Wilayah itu apa sih sebenarnya? Nah, sebelum ke wilayah itu apa, coba Ananda semua lihat gambar di bawah ini. Di gambar ini kita bisa melihat ada Jakarta dengan berbagai macam isinya. Yang pertama ada gedung-gedung, rumah penduduk, dan juga pohon. Dan di sini kita juga melihat ada 3 area dengan isi yang berbeda. Yang pertama itu ada gedung-gedung yang biasa disebut wilayah perkantoran. Yang kedua ada rumah yang banyak. Jadi kita bisa sebut ini adalah wilayah pemukiman. Yang ketiga ada pohon-pohon, semua isinya. Dan kita bisa menyebutnya dengan wilayah hijau atau istilah geografinya ruang terbuka hijau. Nah, jadi dari yang kita lihat tadi, kita bisa tahu bahwa wilayah itu apa sih? Nah, inilah pengertian wilayah. Wilayah atau region adalah bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu, berbeda dengan permukaan bumi lainnya. Kriteria karakteristik tersebut adalah kesamaan alam, budaya, dan wilayah administratif. Dan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, pengertian wilayah adalah suatu geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan bagian wilayah yang dibatasi menurut aspek fungsional. Nah, selanjutnya ada konsep perwilayahan. Perwilayahan atau regionalisasi adalah proses penggolongan wilayah berdasarkan ciri-ciri dan kriteria tertentu. Perwilayahan adalah upaya untuk membagi atau mengelompokkan permukaan bumi ke dalam wilayah-wilayah tertentu untuk tujuan tertentu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis perwilayahan. Jenis-jenis perwilayahan dibagi menjadi 6. Yang pertama ada river basin, yang kedua ada similarity, yang ketiga ada functionality, yang keempat ada ad hoc, yang kelima ada metropolitan, dan yang terakhir adalah pengelolaan. Nah, baiklah kita akan membahas yang pertama yaitu river basin. River basin adalah perwilayahan berdasarkan daerah aliran sungai. Nah, yang kedua ada similarity. Similarity adalah perwilayahan berdasarkan fisik atau sosial. Seperti contoh ini adalah peta ASEAN. Peta ASEAN ini termasuk kesamaan wilayah geografis. Yang kedua ada functionality, yaitu perwilayahan berdasarkan kesamaan fungsi. Sebagai contoh, di sini ada wilayah perkotaan yang dibagi menjadi beberapa wilayah. Di tengah sebagai pusat kegiatan, kemudian bagian berikutnya ada pemukiman kelas bawah dan pemukiman kelas menengah, dan yang paling luar adalah pemukiman kelas atas. Fungsi tersebut terjadi karena adanya perbedaan potensi fisik dan budaya. Nah, yang keempat ada ad hoc. Ad hoc adalah perwilayahan berdasarkan persamaan namun bersifat relatif. Ini ada contoh daerah persebaran yang terkena dampak virus flu burung dan terbagi menjadi 2 wilayah, ada wilayah merah dan wilayah kuning. Dan itu menunjukkan kewilayahan berdasarkan ad hoc. Karena di sini tahun 2008 sampai 2013 itu sifatnya hanya sementara. Jadi terjadi hanya beberapa saat sehingga perwilayahan ini kedepannya bisa menghilang. Nah, selanjutnya ada metropolitan. Metropolitan adalah perwilayahan berdasarkan satuan wilayah perkotaan. Contohnya adalah Jabodetabek. Selanjutnya yang terakhir ada pengelolaan. Pengelolaan adalah perwilayahan berdasarkan suatu hukum
dan wilayah-wilayah kewenangan. Contohnya adalah Kota Bandung terbagi menjadi beberapa kecamatan yang tujuannya adalah untuk pembagian secara administratif. Selanjutnya ada manfaat perwilayahan atau regionalisasi. Yang pertama, mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala atau fenomena di permukaan bumi. Yang kedua, untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Yang ketiga, memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah. Yang keempat, memantau perubahan-perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia. Sini saya ada fun fact untuk Anda semua. Monaco sebagai salah satu negara terkecil di dunia hanya memiliki luas wilayah 2,02 km persegi saja, 300 kali lebih kecil daripada luas wilayah Jakarta. Selanjutnya ada konsep tata ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah. Tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, atau lokal. Selanjutnya ada struktur ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Selanjutnya ada pola ruang. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk berfungsi lindung dan peruntukan ruang untuk berfungsi budidaya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh tata ruang. Saya akan jelaskan sedikit. Di sini ada kota yang benar. Dan di sini ada kawasan pemukiman penduduk yang asri dan nyaman dan tidak jauh dari pusat perdagangan. Dan di sana juga ada sarana dan prasarana jalan yang memudahkan untuk kegiatan perekonomian. Nah, selanjutnya kita ke bagian kedua, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang wilayah formal. Wilayah formal atau uniform region adalah suatu wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Keseragaman atau kesamaan yang dimaksud adalah yang pertama, keseragaman fisik meliputi topografi, iklim, dan vegetasi. Contohnya wilayah dataran rendah, kawasan pantai, dan daerah iklim kutub. Yang kedua adalah wilayah ekonomi. Contohnya itu wilayah industri tekstil dan desa pertanian. Yang ketiga adalah wilayah sosial budaya. Contohnya itu wilayah suku Baduy, suku Batak, dan masyarakat Samin. Selanjutnya ada ciri-ciri wilayah formal, yaitu yang pertama bersifat homogen dalam hal tertentu. Yang kedua bersifat statis. Yang ketiga bersifat alamiah, biotik, dan kultural. Yang keempat, kegiatan penduduk relatif sama. Yang kelima, sulit berkembang dan berubah. Yang keenam, lebih dahulu terbentuk sebelum wilayah fungsional ada. Ini ada contoh wilayah formal, yaitu yang di bagian atas ada desa agraris dan di bawahnya ada desa nelayan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang wilayah fungsional. Wilayah fungsional atau nodal region adalah wilayah geografis yang terbentuk akibat hubungan fungsional antar wilayah formal, di mana interdependensi dan batas wilayah tersebut terkontrol oleh sebuah titik pusat. Selanjutnya ada ciri-ciri wilayah fungsional. Yang pertama adalah bersifat heterogen, yang kedua adanya titik pusat atau sentralisasi, yang ketiga ada dinamis, yang keempat terbentuk dari aktivitas manusia, yang kelima mempunyai tujuan baik politik, ekonomi, sosial, dan mitigasi bencana, yang keenam terbentuk setelah atau sekitar wilayah formal. Nah, contoh wilayah fungsional di Indonesia adalah Jabodetabek, yang merupakan sebuah kawasan aglomerasi meliputi DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jakarta berperan sebagai pusat. Bodetabek berfungsi menjadi wilayah belakang atau hinterland.
Jabodetabek disebut sebagai wilayah fungsional karena meski secara fisik berlainan, ada keterhubungan atau bisa disebut pula ketergantungan antara DKI Jakarta dengan kawasan Bodetabek yang meliputi Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Keterhubungan secara fungsional antara DKI Jakarta dan Bodetabek terlihat dari derasnya arus mobilitas warga di daerah-daerah tertentu yang polanya bergerak dari periferi ke pusat dan sebaliknya. Sekalipun pada awalnya kota-kota itu saling terpisah, kemajuan aktivitas ekonomi dan pembangunan mendorong wilayah-wilayah yang saling bergantung. Banyak warga dari Bodetabek bekerja di Jakarta, sementara kegiatan ekonomi di ibu kota tidak akan bergerak tanpa hadirnya para pekerja dari wilayah sekitar. Nah, itulah tadi penjelasan materi tentang konsep wilayah dan tata ruang, dan juga wilayah formal dan fungsional. Sekian penjelasan tentang materi pertemuan kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.